Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nanya Alawiyah, channel edukasi. Oke, kali ini kita akan membahas mengapa sih matematika itu dianggap susah ya oleh sebagian orang. Pertama kita harus ketahui dulu dari mana sih asal kata matematika itu? Ya, matematika berasal dari bahasa Yunani, ya, Yunani kuno, mathema, yang berarti pengetahuan, pemikiran, pembelajaran. Matematika bisa juga disebut ilmu hisab, yaitu ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Namun di sini ada beberapa pendapat ahli tentang matematika. Pertama dari Benjamin Peirce. Seorang matematikawan, Benjamin Peirce, menyebut matematika sebagai ilmu yang menggambarkan simpulan-simpulan penting. Ya, walau matematika pada kenyataannya sangat bermanfaat bagi kehidupan, perkembangan sains dan teknologi sampai upaya melestarikan alam, ya, matematika hidup di alam gagasan, bukan dalam realita atau kenyataan. Oke, itu pendapat dari Benjamin Peirce. Selanjutnya ada lagi Albert Einstein. Ya, Albert Einstein ini menyatakan dengan tepat bahwa sejauh hukum-hukum matematika merujuk pada kenyataan, mereka tidaklah pasti, dan sejauh mereka pasti, mereka tidak merujuk pada kenyataan. Oke, hampir sama sih dengan Benjamin Peirce tadi ya. Artinya dia dalam bentuk sebuah gagasan dan dia tidak nyata. Ada pendapat juga menurut Mark Tegmark, ya, makna dari matematika tidak merujuk pada kenyataan, menyampaikan pesan bahwa gagasan matematika itu ideal dan steril atau terhindar dari pengaruh manusia. Uniknya, kebebasan dari kenyataan dan pengaruh manusia ini nantinya justru memungkinkan penyimpulan pernyataan bahwa semesta ini merupakan sebuah struktur matematika. Jika kita percaya bahwa realita di luar semesta ini haruslah bebas dari pengaruh manusia, maka semesta haruslah berstruktur matematika. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas faktor apa saja yang membuat matematika itu tidak disukai. Yang pertama, guru yang membosankan. Ya, oke. Sekarang kita bahas tentang guru yang membosankan ya. Matematika ini adalah pelajaran angka. Jadi, seorang guru hanya terpaku pada angka dan rumus baku. Maka jalannya proses belajar akan terasa membosankan. Kalau sudah begini ya, siswa akan bosan, ngantuk dan tidak lagi fokus pada pelajaran. Apalagi saat sekolah dasar atau SD, ya, satu guru mengajarkan banyak pelajaran, salah satunya matematika. Jika guru tersebut juga kurang suka matematika, bisa dipastikan suasana pembelajaran akan terasa membosankan juga. Padahal masa-masa SD adalah tahapan dasar untuk membentuk fondasi pola pikir dalam memandang suatu pelajaran. Yang kedua adalah jawabannya sudah jelas ya. Kalau nggak salah ya benar. Aturan main pelajaran matematika sangat sederhana ya. Kalau nggak salah ya benar. Meskipun kamu sudah menjabarkannya dengan rumus canggih dan menjelaskan panjang lebar, tetapi kalau jawaban akhirmu salah, maka ya salah. Berbeda dengan pelajaran lain, jawaban kamu mungkin bisa ditolerir dan dianggap benar meski terdapat sejumlah kesalahan. Pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya, karena jawabanmu panjang lebar, kamu mungkin akan dapat poin, kendati jawaban yang kamu berikan sebenarnya salah. Oke. Kemudian tidak ada jalan ceritanya ya, yang ada hanya angka dan angka. Setiap orang suka bercerita, apalagi jika kisah itu bagus. Pasti banyak orang yang mau mendengarkannya. Namun seringkali guru matematika tidak menambahkan cerita,
ketika sedang mengajar. Alhasil, matematika terasa membosankan. Membangun cerita ketika sedang mempelajari sesuatu adalah metode yang kerap dipakai untuk mengajar. Hampir semua mata pelajaran punya kisah yang dapat diceritakan. Namun, matematika tetaplah pelajaran logika dan fakta, tidak semuanya mengandung cerita menarik. Terlebih jika diajarkan pada anak usia dini, mereka akan cepat bosan. Kemudian ada banyak rumus untuk memecahkan soal sederhana. Untuk memperoleh angka 15 saja, ada banyak rumus yang bisa kita pakai. Misalnya 5 kali 3, 10 tambah 5, atau 18 dikurang 3. Maksudnya adalah untuk memecahkan persoalan matematika, kamu bisa memakai berbagai rumus untuk mendapatkan suatu jawaban yang sama. Inilah yang terkadang membuat siswa kebingungan. Belum lagi ada berbagai rumus dan turunannya. Dalam satu kondisi, kamu pasti pernah merasa kebingungan memilih rumus yang hendak kamu gunakan. Oke. Tidak tahu fungsi dan korelasi satu sama lain. Oke. Tiada hari tanpa rumus, logika, dan konsep dalam matematika yang terkadang tidak memiliki keterkaitan satu topik dengan lainnya. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami konsep, menemukan rumus yang tepat, kemudian menyelesaikan persoalan. Pada akhirnya, meski kamu sudah benar dalam menjawab soal dan mendapat kepuasan batin, ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di benakmu. Apakah rumus-rumus itu berguna untuk kehidupan sehari-hari? Jika iya, bagaimana penerapannya? Dan tidak bisa dihafalkan. Oke. Hampir semua pelajaran memiliki metode pembelajaran dengan hafalan, contohnya sejarah, biologi, geografi, atau bahasa Inggris. Lain halnya dengan matematika. Meskipun kamu sudah hafal rumus-rumusnya di luar kepala, belum tentu penerapannya berjalan mulus. Setiap hari, kamu mungkin sudah latihan menggunakan berbagai jenis rumus. Namun, ketika ujian tiba, kamu hanya bakal menemui soal yang sama. Rumus boleh sama, tetapi soalnya beda. Itulah matematika. Dan kita juga bisa terpengaruh omongan hater matematika. Alasan utama kenapa banyak orang benci dengan matematika adalah karena mereka terpengaruh omongan orang lain. Secara tidak langsung, otakmu akan tersugesti oleh omongan negatif terhadap mata pelajaran ini. Ucapan-ucapan miring seputar matematika tersebut bakal membuatmu ikut-ikutan tidak suka kepada mata pelajaran yang satu ini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan mengenai kenapa sih matematika itu sulit, mengapa sih matematika itu tidak disukai oleh banyak orang.